lagi ya. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Tentu saja ada yang berbeda. Kita hari ini semua guru-guru pakai face shield untuk mengikuti protokoler COVID-19 ya. Nggak apa-apa. Ini demi keamanan kita semua beribadah. Nah adik-adik, sudah pada siap untuk ibadah sekolah minggu pagi ini? Sudah! Coba, tapi kayaknya adik-adik masih belum nih Tante. Coba, mana suaranya ya? Coba kucek dulu matanya. Gerakin badannya. Siap ya? Siap ya adik-adik ya? Nah, adik-adik sekarang kita sebelum mulai kita mau angkat pujian, kita mau nyanyi sama-sama. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Bisa ya? Sambil kita belajar sama-sama, oke? Yuk! Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu, Tuhan yang boleh pimpin hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama katakan, Amin. Nah adik-adik, sudah semangat? Sudah dong ya, harus semangat. Nah sekarang lebih semangat lagi. Kita sama-sama mau katakan kalau kita happy punya Tuhan Yesus. Ya kita sama-sama mau nyanyikan happy ya ya ya, ye ye ye. Bisa dong, yuk kita main. Kita mau bergoyang biar kita semangat ya adik-adik ya. Mungkin tadi adik-adik ada yang bangun belum olahraga. Sekarang saatnya kita berolahraga dan kita goyangkan badan kita ya. Adik-adik di rumah jangan lupa ikutin gaya-gaya Om dan Tante. Ayo Kak Farol. Kita nyanyikan lagu dia berani ya adik-adik. Tangan
capek. Om dan Tante capek nggak? Masih semangat, capek semangat ya. Adik-adik di rumah juga Tante lihat pasti semangat. Yuk, sekarang kita mau hukum kasih. Sikap sempurna siap. Klap, Laskar Kristus. Siap. Yuk adik-adik kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Oke adik-adik, semuanya masih semangat kan? Wih, sekarang kita mau nyanyi lagi lagu Jalan Serta Yesus. Tahu kan lagunya? Tiap ada Om Yus, ada gayanya kan? Ikuti gayanya semuanya. Musik Om. Siap. Berdiri dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sekarang waktu kita untuk memberikan persembahan. Disiapkan uang persembahan dengan baik. Persembahan ada 2, yang pertama untuk gereja, yang berikutnya untuk kegiatan sekolah minggu ya. Untuk mengirim persembahan kita mau nyanyi lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Siap, musik Om. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ingin Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, kita mau berdoa untuk persembahan kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, supaya persembahan kami ini dapat
menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, supaya berkat Tuhan tercurah atas tangan-tangan tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya adik-adik, sekarang saatnya dengerin firman Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita, Alkitabnya disiapin, udah siap? Wah, hebat-hebat ya. Kita sudah siapin Alkitabnya. Sekarang waktunya kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Ayo Om. Ya, adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa ya. Semuanya sikap doa yang baik, lipat tangannya yang benar, tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami bisa berkumpul di sini ya Bapak, di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan berikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa, berkati juga hamba yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang hamba sampaikan, semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah apa yang hamba sampaikan boleh tertanam dalam hidup adik-adik dan boleh bertumbuh setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Oke, nah adik-adik, di edisi kali ini, edisi cerita kali ini akan ada edisi spesial. Tahu tidak apa? Karena pada hari ini kita punya kesempatan untuk mewawancarai satu orang besar, orang terkenal pada masanya. Siapakah dia? Penasaran? Penasaran? Stay tune ya, tetap di tempat, jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan wawancara berikut ini dengan kembali dengan saya Cili dalam acara Berkat Berbagi Kisah Alkitab. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya setiap negara memiliki seorang pemimpin yang dikenal sebagai kepala pemerintahan. Ada yang memiliki presiden, perdana menteri, dan sebagainya. Sedangkan untuk sebuah kerajaan biasanya dipimpin oleh seorang raja untuk seorang pria atau ratu seorang wanita. Bangsa Israel pada masa Perjanjian Lama merupakan sebuah bangsa yang mandiri, yang memiliki tipe pemimpin yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain pada saat itu. Mengapa? Karena bangsa Israel itu dipimpin langsung oleh Tuhan atau dikenal dengan teokrasi. Hanya saja pada saat itu bangsa Israel menuntut pemimpin yang terlihat seperti bangsa-bangsa lain. Mereka ingin mencarikan seorang raja yang bisa memimpin negara mereka. Kemudian akhirnya terpilihlah Raja Saul sebagai raja pertama orang Israel. Oke, dengan begitu kita akan melakukan wawancara dengan orang yang pada saat itu mentahbiskan Raja Saul menjadi raja pertama orang Israel. Siapakah orang itu? Kita akan berbincang-bincang dengan Nabi Samuel. Dengan perkembangan teknologi yang ada, pada kali ini kita akan bisa mewawancarai Nabi Samuel melalui video call.
Oke, seorang nabi yang sudah mentahbiskan Raja Saul sebagai raja pertama orang Israel. Ya, sekarang coba kita akan menyambungkan dengan Nabi Samuel. Nabi Samuel, apakah sudah bisa berbincang-bincang? Halo, Nabi Samuel. Ya, halo, tes. Suara saya dengar? Terlihat? Oke. Oke. Ya. Ya. Ya, sudah terlihat ya. Ya. Oke. Ya, Nabi Samuel sudah terlihat jelas dan terdengar jelas juga. Kalau begitu saya bisa memulai bagaimana berbincang-bincangnya, diskusi dengan Nabi Samuel. Oke, ya, siap. Baik. Selamat pagi semuanya. Ngomong-ngomong, ini siapa ya? Kalian siapa ini ya? Kenapa mau berbicara dengan saya? Oh iya, maaf saya lupa untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya dengan Cili, guru sekolah minggu Lahai Roy. Pada hari ini kami ingin berdiskusi dengan Nabi Samuel mengenai raja pertama orang Israel, Raja Saul. Karena tertulis di dalam Alkitab, Nabi Samuel itu adalah orang yang mentahbiskan Raja Saul pada kala itu. Nah, jadi kami ingin mengetahui bagaimana sih pandangan Nabi Samuel mengenai Raja Saul. Bisa ya Nabi Samuel ya? Oh, begitu ya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Samuel. Saya memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Nah, tapi kemudian betul saya yang mentahbiskan Raja Saul sebagai raja pertama di Israel. Oke, boleh diceritakan sedikit kenapa sih orang Israel itu menghendaki seorang raja? Karena kan awalnya orang Israel itu dipimpin langsung oleh Tuhan, tanpa ada sosok seorang raja. Terus kenapa mereka menghendaki seorang raja? Dan Anda itu hakim atas orang Israel. Kenapa ya mereka maunya dipimpin oleh seorang raja? Nah, itu dia yang saya tidak habis pikir. Jujur ketika orang Israel meminta seorang raja untuk memerintah mereka, saya merasa kesal. Sudah enak dipimpin Tuhan langsung, kok masih minta raja gitu loh. Oke, nah setelah itu apa yang Nabi Samuel lakukan? Ya, saya berdoa sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan berfirman kepada saya untuk mendengarkan permintaan bangsa Israel tersebut, supaya memberikan mereka raja. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk mengingatkan bangsa Israel apa-apa saja yang akan menjadi hak-hak raja yang akan memerintah mereka. Terus saya harus kasih tahu ke semua hak-hak raja yang sebenarnya itu akan merugikan mereka. Oke, nah hak-hak raja itu kan pada dasarnya akan sedikit merugikan mereka. Lalu bagaimana reaksi orang Israel ketika mereka mendengarkan penjelasan tentang hak-hak raja itu dari Nabi Samuel? Ya, mereka tetap dengan permintaan mereka tetap ngotot gitu. Ya sudah, akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Oke, baik. Kalau begitu akhirnya Anda mentahbiskan Raja Saul sebagai raja pertama orang Israel karena keinginan dari bangsa Israel itu sendiri. Ya, mau tidak mau, akhirnya Tuhan menunjukkan jalan siapa yang menjadi raja pertama orang Israel, yaitu Saul. Oke, bagaimana kesan Anda pertama kali tentang Raja Saul sebelum Anda mentahbiskan Raja Saul? Ya, Raja Saul itu dia tampan, dia mempunyai badan yang tinggi besar. Secara postur tubuh itu cocoklah menjadi seorang raja, ya, menjadi seorang pemimpin. Tapi ada tapi nih. Sepertinya Anda menunjukkan keraguan. Boleh diceritakan kenapa? Tapi sayang, dia tidak taat. Tidak taat? Ya. Boleh saya tahu lebih lanjut, seperti apa sih bentuk ketidaktaatannya? Jadi ada satu kehebatan yang Tuhan akan kerjakan. Saya bilang Tuhan akan menyertai dia. Saya meminta dia untuk pergi ke Gilgal mendahului saya. Saya tekankan bahwa saya akan datang untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Raja Saul harusnya menunggu 7 hari sampai saya datang, dan nanti saya akan memberitahukan apa yang harus Raja Saul lakukan. Itu perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu tugas Raja Saul adalah membebaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Raja Saul sudah pilih
3.000 orang dari semua bangsa Israel. Mereka dibagi dua, 2.000 orang ikut raja di Mikmas dan pegunungan Betel, dan 1.000 orang ikut bersama Yonatan di Gibea Benyamin. Selebihnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan berhasil mengalahkan orang Filistin yang ada di Gibea. Dan karena pasukan Filistin kalah, mereka semakin membenci bangsa Israel. Oke, Yonatan berarti berhasil mengalahkan pasukan yang ada di Gibea. Lalu bagaimana dengan Raja Saul dan pasukan yang ada di Mikmas? Nah, untuk yang di Mikmas itu ternyata jumlah pasukan Filistin sangat banyak. Ada 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kakinya tidak terhitung. Mereka berkemah di Mikmas, pasukan Israel merasa takut. Dan akhirnya orang Israel banyak yang lari, kabur. Ada yang bersembunyi di goa, di keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada juga yang menyeberangi arungan sungai Yordan. Rakyat yang ikut Raja Saul juga rata-rata gemetar ketakutan. Saya memang belum muncul pada saat itu. Meskipun mereka sudah menunggu 7 hari, sayangnya karena Raja Saul tidak yakin saya akan datang atau tidak, dia akhirnya melanggar perintah Tuhan. Korban yang sudah saya sampaikan korban bakaran, tapi Raja Saul apa? Raja Saul meminta seseorang untuk membawa korban bakaran dan korban keselamatan. Wow, lalu apa yang Raja Saul lakukan dengan korban-korban itu? Raja Saul mempersembahkan korban-korban itu tanpa menunggu saya. Apa? Berarti Raja Saul melanggar perintah Tuhan yang sudah Nabi Samuel sampaikan kepada Raja Saul? Ya betul, itu kesalahan fatal. Ketika saya sampai, saya marah. Saya tanya kepada Raja Saul, apa yang kamu lakukan? Terus Raja Saul bilang apa? Iya, soalnya saya melihat rakyat sudah ketakutan dan engkau tidak muncul di waktu yang ditentukan. Padahal orang Filistin sudah berkumpul di Mikmas. Makanya saya berpikir untuk memberanikan diri saja mempersembahkan korban bakaran karena saya takut sebentar lagi orang Filistin akan menyerang. Oke, lalu bagaimana reaksi Anda pada saat itu? Saya bilang bahwa perbuatan dia itu bodoh karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan Allah. Dan saya katakan kepada Raja Saul bahwa kerajaan dia tidak akan tetap karena Tuhan memilih orang yang berkenan di hatinya. Tapi kejadian ini menunjukkan bahwa Raja Saul tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Allah. Wah, sayang sekali kalau begitu ya Nabi Samuel. Ya, sayang sekali. Itulah akibat untuk Raja Saul karena dia tidak taat pada perintah Tuhan. Makanya untuk adik-adik harus taat sama Tuhan. Semua kehendak Tuhan bisa dilihat di Alkitab. Oh, benar banget itu Nabi Samuel. Lalu boleh tahu tidak bagaimana nasib Raja Saul setelah itu? Setelah itu, kenapa nih ya? Halo? 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 Masih Halo? dengar suara saya? Halo? Gambarnya Nabi masih Samuel? ada? Halo? Aduh, mulai tidak jelas nih. Halo? Halo? Oke. Aduh. Halo? 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 Iya. Aduh, tidak jelas nih. Kayaknya koneksinya mulai nggak stabil nih. Halo? Iya, masih Nabi kedengeran? Samuel? Halo? 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 Boleh tunggu dulu, tunggu. Kayaknya adik-adik penasaran nih ceritanya nih. Halo? Ya, kalau penasaran, baca saja Alkitab di 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Ya, cerita selanjutnya baca di Alkitab ya. Halo? 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 Ya, oke, sudah terputus ya dengan Nabi Samuel. Lupa adik-adik ternyata meeting kali ini terbatas waktunya. Jadi memang untuk wawancara dengan Nabi Samuel harus kita hentikan pada saat ini. Sayang sekali ya kita tidak bisa tahu bagaimana kelanjutan cerita Saul setelah itu, tapi tidak apa-apa, setidaknya dari hasil diskusi kita dengan Nabi Samuel pada hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan ingin orang pilihannya itu menjadi orang yang taat dengan ketentuan Tuhan. Ketika tidak taat seperti yang Nabi Samuel katakan tadi, pasti ada akibatnya, pasti ada konsekuensinya. Ketika Raja Saul tidak taat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan juga tidak berkenan kepada dia.
Kalau pada saat itu Raja Saul mendapatkan perintah dari Tuhan melalui Nabi Samuel, kita bisa mendengarkan, kita bisa melihat perintah Tuhan dari apa yang kita baca dari Alkitab, kita bisa mendengarkan orang tua kita bisa mendengarkan guru kita, dan kita bisa belajar untuk mengikuti apapun perintah Tuhan itu dari 3 hal tersebut. Nah, adik-adik mau tahu seperti apa konsekuensinya Raja Saul setelah itu? Kalau begitu kita saksikan di cerita berikutnya. Sekian dari saya dengan Cili di Berkat, berbagi kisah Alkitab. Oke adik-adik, gimana tadi sudah yang masih stay tune, yang masih tetap di tempatnya dan menonton sesi wawancaranya sampai habis? Nah, sekarang aku mau kasih beberapa pertanyaan karena di sini bisa kelihatan siapa yang benar-benar nonton dari awal sampai akhir. Oke? Nah, bagaimana nanti cara menjawabnya? Adik-adik bisa menjawab di kolom komentar di bawah. Oke, di bawah YouTube channel ini ya. Bagaimana cara menjawabnya? Adik-adik nanti ketik kelas, spasi nama adik-adik, dan spasi jawabannya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Siap semua? Siap? Oke. Ya, jadi pertanyaan pertama. Siapakah nama orang yang tadi diwawancara? Oke. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Kemanakah Raja Saul itu diutus oleh nabi yang pertama tadi disebut namanya? Aku gak bisa sebutin namanya karena itu soal nomor pertama. Oke, itu soal yang nomor 2. Ya, yang ketiga. Oke, yang ketiga ya. Siapa nama orang yang berhasil memenangkan pertarungan di Gibea? Oke, jadi ada 3 pertanyaan ya. Nanti dari 3 pertanyaan itu kita akan lihat 3 jawaban teratas yang nanti akan mendapat hadiah. Oke, hadiahnya nanti bisa diambil di gereja ya. Oke, sudah ya 3 pertanyaan tersebut. Oke, sudah bisa saya tunggu jawabannya dalam waktu tidak lebih dari 1 menit dari sekarang. Oke. Ya. Oke, sudah dikunci jawabannya dan nanti akan dicek kira-kira siapa yang akan menjadi pemenangnya. Sekedar mereview sedikit dari cerita tadi adik-adik. Betul, ketika adik-adik sudah menjawab, itu tadi yang kita wawancarai adalah Nabi Samuel. Nah, dari cerita tadi adik-adik kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat senang ketika orang itu mau taat sama dia. Dan apa yang terjadi ketika Raja Saul tidak taat? Tuhan menjadi sedih, Tuhan menjadi kecewa, dan Tuhan menjadi tidak berkenan kepada Raja Saul. Itu juga bisa terjadi pada kita ketika kita tidak taat pada Tuhan. Nah, lalu bagaimana ya caranya tahu kita taat sama Tuhan seperti apa? Nah, kalau tadi kita bisa melihat Raja Saul itu mendapat perintah dari Tuhan melalui Nabi Samuel. Lalu bagaimana dengan kita ya? Pertanyaan bagus. Gimana dengan kita? Dari mana kita bisa tahu perintah Tuhan dan kita bisa supaya kita bisa taat sama Tuhan dan tahu apa kehendak Tuhan? Seperti apa ya? Ya, kita bisa lihat apapun itu perintah Tuhan, apapun itu kehendak Tuhan dari Alkitab. Kita bisa lihat dari Alkitab kita. Selain itu kita juga bisa mendengarkan nasihat dari orang tua kita dan juga mendengarkan nasihat dari guru kita. 3 hal ini bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita itu taat sama Tuhan. Ketika kita taat sama Tuhan, tentu Tuhan akan senang dan berkenan pada kita. Nah, lalu kira-kira apa ya akibatnya kalau kita itu tidak taat sama Tuhan? Penasaran? Aduh, penasaran. Aku aja penasaran seperti apa. Ya, kalau penasaran, tetap stay tune di
ibadah sekolah minggu Lahai minggu depan. Jangan lupa ya. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena Tuhan boleh mengajarkan kepada kami tentang cerita Saul ya Bapa. Kami mau belajar untuk tidak seperti Saul, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, karena hanya dengan kekuatan Tuhan saja kami mampu menjadi anak yang taat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, udah denger ya adik-adik ya cerita Tante Cili tadi. Keren kan ya? Bagus. Wah, wawancara dengan siapa tadi? Hah? Bapak Samuel ya. Bisa dari cerita tadi kita tahu bahwa jadi anak Tuhan itu harus T-A-A-T. Apa tuh? Taat. Jadi apapun yang diperintahkan Tuhan, kita harus lakukan bagian kita yang terbaik. Ya, adik-adik disuruh apa? Hormat orang tua. Ayo, siapa yang masih suka ngelawan? Tidak boleh lagi ya. Ada tugas dari bu guru walaupun online, harus dilakukan tepat waktu. Jangan ditunda-tunda. Oke? Yuk kita mau belajar jadi anak Tuhan yang taat. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Ya, adik-adik, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Kita mau tutup ibadah pada hari ini dengan berdoa. Tapi sebelum berdoa kita mau nyanyi satu lipat tangan. Musik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Yang masih buka matanya, masih ganggu kakak atau adiknya, ayo semuanya ambil sikap berdoa yang benar ya. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sudah senang memuji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apapun pujian yang boleh kami sampaikan pada hari ini dan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, kami bisa laksanakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa yang baik, di sini kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kondisi yang pada saat ini Engkau tahu kami masih berada dalam kondisi pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami senantiasa masing-masing, baik adik-adik sekolah minggu, orang tua adik-adik, guru-guru sekolah minggu, dimanapun dan apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan juga yang senantiasa menyertai, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang melindungi kami, dan Tuhan yang menjauhkan kami dari segala virus yang ada ya Bapa. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan, semua virus boleh dijauhkan dari tubuh kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kami roh ketaatan untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ya Bapa. Kami mau menahan diri kami untuk tidak keluar-keluar, untuk keluar seperlunya saja, sehingga kami bisa membantu pemerintah untuk mempercepat hilangnya virus ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, mungkin pada saat ini ada adik-adik sekolah minggu yang sedang kurang sehat.
Biarlah Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang menyertai, sehingga adik-adik boleh kembali sehat dan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk proses belajar mengajar yang pada saat ini sedang berlangsung. Mungkin ada yang masih melanjutkan proses pembelajaran jarak jauh atau online ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, meskipun kami belum bisa belajar secara normal, kiranya Tuhan yang tetap memberkati dalam setiap proses belajar mengajar. Tuhan yang memberkati agar kami bisa tetap senantiasa rajin dan bisa tetap mengikuti proses belajar mengajar dengan baik ya Tuhan. Bapak yang baik, berkati juga orang tua adik-adik ya Bapak, dimanapun dan apapun yang dikerjakan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang memberikan rezeki ya Bapak, Tuhan juga yang memberikan kebijaksanaan sehingga orang tua adik-adik boleh membimbing adik-adik khususnya di masa pandemi ini ya Tuhan dengan baik. Bapa yang baik, di atas segalanya itu ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan hanya di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian, menyertai orang tua adik-adik, menyertai tante dan om guru sekolah minggu dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang kita sekolah minggu, tetaplah di rumah. Oke, musik Am. Oke, adik-adik, Om dan Tante semua tidak pernah bosan untuk ngingetin adik-adik untuk terus menjaga kesehatan. Udah tahu kan ya? Iya, kita harus menjaga kesehatan dengan cara Makan buah, makan sayur, biar sehat. jangan lupa banyak minum air putih dan juga vitamin. Jangan lupa olahraga dan juga berjemur tiap hari.